Jadi yang pandangan di tangan seperti ular, ada sosok depan tempat tidur. Itu karena mereka tertarik di dalam tubuhnya Mbak Amel itu ada jinnya, jadi mereka masuk. Jadi begitu, jadi orang yang punya elbow itu gampang sekali dimasukin oleh jin lain malahan. Entah diserang, ada yang ngikut lagi, seperti itu sangat gampang. Ya. Itu ada hubungannya dengan sakit-sakit di punggung. Dengan sakit-sakit di tubuhnya. Oke. Ya. Kalau depan laki-laki itu kesurupan, itu ya? Itu yang di perut. Nggak rela ada. Nggak rela. Aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau lepaskan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dari tubuh Mbak Amel ya Allah. Lepaskanlah seluruh ilmu-ilmu dari amalan yang tidak sesuai dengan sunnah ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh amalan yang tidak sesuai dengan sunnah ya Allah. Amin. Aku mohon lepaskan dari tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Ya Allah aku mohon padamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Mbak Amel ada ilmu-ilmu yang menguasai Mbak Amel ya Allah, yang ada di rahimnya Mbak Amel, yang ada di rahimnya Mbak Amel ya Allah, yang menginginkan Mbak Amel adalah miliknya, yang menginginkan Mbak Amel adalah pasangannya, yang menginginkan Mbak Amel itu adalah miliknya ya Allah. Aku mohon kepadamu agar jin, kerajaan jin yang ada di dalam perutnya Mbak Amel, aku mohon agar engkau ampuni keinginan-keinginan mereka untuk menguasai Mbak Amel ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau ampuni keinginan-keinginan mereka untuk menguasai Mbak Amel ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau ampuni keinginan-keinginan mereka untuk menguasai Mbak Amel ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar seluruh kerajaan jin yang menguasai di perutnya Mbak Amel, menguasai di rahimnya Mbak Amel, dan ingin Mbak Amel itu sebagai pasangannya, yang menginginkan Mbak Amel ada miliknya, aku mohon agar engkau keluarkan dia dari tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Keluarkan kerajaan-kerajaan jin yang ingin Mbak Amel itu adalah miliknya. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan jin yang ingin menguasai Mbak Amel, ingin menjadikan Mbak Amel adalah miliknya. Ya Allah, keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Keluarkan mereka dari perutnya Mbak Amel, keluarkan mereka di dadanya Mbak Amel, keluarkanlah mereka yang ada di otaknya Mbak Amel, keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk dalam tubuh Mbak Amel, melalui punggungnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Melalui kepalanya Mbak Amel ya Allah. Amin. Melalui dadanya Mbak Amel ya Allah. Amin. Melalui mata dan telinganya Mbak Amel ya Allah. Amin. Dan juga melalui kakinya Mbak Amel ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan jin dan jin yang memang ingin menguasai Mbak Amel ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan jin dan jin yang menguasai tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Mbak Amel ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Amel bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Amel kepadamu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Bisa berdiri Bang. Kenapa tadi teriak-teriak seperti itu? Amel milik aku nggak mau pergi. Siapa yang ngomong gitu? Aku gak mau pisah sama Amel. Kamu siapa? Kan kamu Amel. Bukan. Tolong jangan pisahkan saya.
Kan ini Amel. Bukan. Siapa? Aku udah kira jagain apa ya? Karena sakit. Saya jagain Amel kata gitu. Ya, ini proses keluar memang dia di dalam, tapi nggak apa-apa. Bilang aja temennya, kamu temenmu kan sudah mulai pada keluar, nanti bentar lagi keluar ya. Mau? Mau keluar? Ikhlas? Jangan ganggu Amel lagi, mau? Udah keluar. Nunggu dia, nunggu lapisan demi lapisan keluar. Temenmu udah pada keluar? Hah? Udah ya, sudah. Tunggu ya. Nanti waktunya keluar, kamu keluar ya. Bilang say goodbye sama Amel nanti. Sekarang gimana sih? Masih di dalam tapi yang lain udah keluar. Nanti dia nunggu terakhir dia keluar. Insya Allah nggak apa-apa. Istighfar terus atau gimana? Iya. Coba kamu masuk lagi ke dalam tubuh Mbak Amel biar Mbak Amel sadar lagi ya. Kamu masuk ke tubuh Mbak Amel sekarang. Amel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ini Amel? Iya. Udah. Nggak apa-apa. Udah. Istighfar terus saja ya. Perutnya Prosesnya lebih ringanan nggak sekarang? Apa? Perutnya. Perutnya gimana? Udah baikan? Udah enak? Udah. Punggung? Punggung? Udah nggak berat. Udah nggak berat lagi? Udah nggak berat ya? Terus ini gimana? Ya nggak apa-apa. Itu malah nyengir-nyengir tuh sekarang. Mbak Amel lihat saya sekarang gimana? Enggak. Nggak takut? Enggak. Oh enggak ya, Ya sudah. udah. Insya Allah nggak apa-apa. Kamu ingat tapi kan cerita dengan saya tadi ingat ya? Ingat kan? Ya udah. Udah didoakan, mudah-mudahan tidak sakit-sakit lagi. Tinggal istighfar sama muji Allah aja. Betul. cukup. Nanti kalau ada laki-laki yang mendekati, yang kelepak-kelepak laki-lakinya aja. Jangan Amelnya ya. Didoakan, jodohnya dibukakan, dapat pasangan yang soleh bisa menjadi imam Amel. Ya. Dah, sok atuh gitu. Ucapkan salam Ustaz. Makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, makasih Ibu. Itu ada hubungannya dengan tadi yang lagi tidur bayangan ada Ya, seperti sosok. nggak harus seperti itu sih sebenarnya. Yang jelas di perutnya emang ada ilmu yang memang sejak kecil dia masuk sehingga dia merasa Amel ini miliknya, tapi keluar. Insya Allah tinggal nunggu waktu aja. Iya tadi gitu, Amel, aku nggak mau ninggalin Amel. Nah, iya, karena udah tahu dia temannya udah pada keluar, udah tahu. Terus selanjutnya Amel akan keluar juga ini. Insya Allah nanti keluar Oke. dengan baik-baik. Lapisan demi lapisannya Lapisan itu ya. demi lapisan itu akan keluar. Jadi yang pandangan di tangan seperti ular, ada sosok depan tempat tidur. Itu karena mereka tertarik di dalam tubuhnya Mbak Amel itu ada jinnya, jadi mereka masuk. Jadi begitu. Jadi orang yang punya elbow itu gampang sekali dimasukin oleh jin lain malahan. Entah diserang, entah ada yang ngikut lagi, seperti itu sangat gampang. Ya. Itu ada hubungannya dengan sakit-sakit di punggung. dan Dengan perut juga sakit-sakit di tubuhnya. ya. Oke. Ya. Kalau depan laki-laki itu kesurupan itu ya? Itu yang di perut. Nggak rela ada Enggak yang rela. dekat. Ya, mudah-mudahan dapat jodohnya ya. Amin. Terbaik ya. Ya udah kalau begitu pemirsa kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Kita lanjut ya Bu ya. Ya. Kita lanjut Bu ya. Nah gitu dong. Gitu dong. Iya. Bisa siap-siap. Tarik, Mang. Tarik. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tarik nafas. Dah. Namanya siapa? Nama saya Siti Robiatul Khalifah. Siti. Robiatul Khalifah. Panggilannya siapa? Khalifah. Khalifah. Oke. Kenapa Mbak Khalifah? Sering kerasukan gitu dari pas SMA dulu. Oke. Ceritanya dulu SMA gimana? Jadi banyak yang kerasukan massal gitu. Pas di Ibu sekolah. Khalifah dari mana maaf? Dari Garut. Dari Garut. Iya. Jadi dulu pas SMA terjadi Kerasukan Kerasukan massal massal di sekolah. Terus tiba-tiba pas malamnya sekitaran jam 2 kayak ada angin besar gitu gede. sebentar. Kerasukan massal itu kan itu banyak kasus-kasus nih mumpung ada Mbak Khalifah. Itu gimana sih rasanya? Maksudnya pertama itu siapa? Bu Khalifah pertama atau teman? Teman dulu. Aku enggak waktu di sekolah enggak. Belum pernah kerasukan sebelumnya. Terus Terus pas di rumah malam-malam di rumah kerasukan. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Iya, banyak teman-teman yang lain di sekolahan yang kerasukannya. Mbak Khalifah saat itu enggak, aman aja. Pas pulang baru kejadian. Iya, pas pulang Oke. kejadian. Terus tadi yang angin besar tuh di mana? Di rumah, Pas sebelum kerasukan. ya sebelum kerasukan. Berasanya? Berasa ada angin gede gitu. Itu waktu itu hujan, angin enggak? Di dalam rumah atau di luar? Di kamar, tidur kan sama adek berdua. Lagi tidur. Enggak, belum tidur. Masih main handphone gitu. Wush gitu. Iya, terus tiba-tiba minta diituin. Yang merasa angin itu sendiri atau adik juga? Sendiri. Adik enggak, padahal satu ruangan yang sama. Enggak, iya minta diselimutin sama adek. Akunya katanya mata batinnya udah kebuka, jadi setiap kemanapun selalu ada yang ngikutin, terus suka lihat-lihat bayangan gitu. Bayangan aja tapi kan. Sosok-sosok yang menakutkan. Bayangan. Kayak enggak ngelihat, bisa ngelihat gitu. Contoh. Contoh kuntilanak, genderuwo gitu. Terus yang matanya nggak ada satu gitu. Kelihatan gitu. Iya, kelihatan. Lagi ngapain tuh? Kalau lagi sholat, lagi wirid,